Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Gemilang Health Talk Rumah Sakit N21 Gemilang. Bersama saya Salma Antabina sebagai host episode kali ini. Oke Sobat N21, pernah gak sih kalian udah tidur yang cukup atau lama 7-8 jam, tapi paginya itu masih capek atau badan tidak bertenaga? Nah, gak usah khawatir, hari ini kita akan bahas tuntas. Dan pastinya saya tidak sendirian, sudah ada bareng kami Dr. Nilu Putu Asri Dewi atau yang sering dipanggil dengan Dr. Dewi. Beliau merupakan dokter umum di rumah sakit kami, Rumah Sakit N21 Gemilang. Kita sambut sama-sama. Selamat datang, dokter. Halo Mbak Salma, terima kasih. Senang sekali rasanya saya bisa diundang di podcast kali ini ya. Halo sahabat sehat Gemilang Healthy Talk. Bersama saya, kali ini nanti kita akan berbicara atau membahas suatu topik tentang kenapa sih tidurnya sudah 7-8 jam tetapi masih terasa capek. Ini banyak banget loh Mbak Salma pasien-pasien yang datang dengan keluhan-keluhan tidur seperti ini. Mereka mengatakan bahwa, "Dok, saya ini tidak bisa tidur. Dok, saya ini sulit tidur. Dok, saya ini kalau tidur sering terbangun-bangun. Dok, saya ini sering mimpi buruk." Nah, di podcast kali ini makanya kita akan bahas Tunggu bahas ya, dok. ya. Nah, kita langsung saja ya, dok. Nah, banyak orang yang mikir sudah tidur 7-8 jam, tapi saat bangun itu merasa capek. Nah, itu sebenarnya kenapa sih, dok? Iya benar, bahwa banyak yang berpikir kalau sudah tidur 7-8 jam otomatis tidurnya itu berkualitas, padahal tidak seperti itu Mbak ya Salma. Di sini saya akan menjelaskan bahwa belum tentu tidur itu ada tahapan-tahapannya Mbak Salma. Dari tidur ringan, kemudian tidur dalam, sampai tidur dengan mimpi atau REM sleep. Nah, tubuh kita ini baru benar-benar pulih kalau bisa melewati tahapan-tahapan itu Mbak Salma. Jadi kalau sering terbangun, tidurnya itu tidak nyenyak. Atau mereka itu punya kebiasaan sebelum tidur yang mengganggu. Kemudian jumlah jam tidurnya terasa banyak tetapi hasilnya tidak maksimal. Selain itu juga gaya hidup yang kurang baik. Seperti stres yang berkepanjangan atau stres yang berkelebihan. Terus sering mengonsumsi kafein di jam-jam malam dan kurangnya aktivitas fisik. Itu semua juga akan mempengaruhi tidur yang berkualitas Mbak Salma. Kalau soal kualitas tidur, itu maksudnya gimana ya, dok? Nah, di sini yang dimaksud dengan kualitas tidur ini bukan hanya durasinya Mbak Salma, tetapi seberapa dalam tubuh kita memang memasukin alam bawah sadar yaitu tidur. Ada orang yang tidurnya sampai 7-8 jam, tetapi saat dia tidur dia gelisah, bolak-balik merubah posisinya atau nggak sering terbangun, mimpi buruk yang seperti tadi saya jelaskan, itu kan mengakibatkan juga tidurnya tidak nyenyak. Sehingga dia tidak bisa masuk ke tahap deep sleep atau tidur yang lebih dalam. Itu yang menyebabkan nantinya pas dia terbangun, dia juga akan merasa capek Mbak Salma. Jadi contoh lainnya lagi seperti saat kita tidur di depan televisi Mbak Salma. Ya, kita ketiduran di depan televisi, tetapi televisinya itu masih menyala. Nah, memang mata kita terpejam, tetapi otak kita menstimulus rangsang cahaya sama rangsang suara yang menyebabkan otak kita ini tuh masih bekerja secara aktif. Dan nantinya saat kita terbangun itu juga merasa capek. Jadi banyak faktor yang menyebabkan kenapa tidur kita tidak berkualitas. Seperti yang tadi yang saya jelaskan bahwa tidurnya posisinya berubah-berubah, gelisah, stres, atau suasana kamarnya terasa panas atau kedinginan ya, atau ada suara-suara bising yang menyebabkan dia mudah sekali terbangun ya, itu yang menyebabkan tidurnya itu tidak nyenyak. Atau tidak berkualitas ya, dok? Ya, Jadi bukan soal cuma durasi ya, dok. Kalau gaya hidup, faktor apa saja yang bikin badan gampang capek ya, dok? ada beberapa faktor yang menyebabkan tubuh kita mudah capek walaupun kita sudah tidur cukup 7-8 jam. Misalnya kita saat mau tidur atau sudah malam, kita malah mengonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat, tinggi gula. Ini menyebabkan pencernaan kita bekerja lebih keras. Kemudian
kita mengonsumsi kopi atau minuman yang mengandung kafein yang menyebabkan kita susah tidur tengah malam, atau juga tubuh kita dehidrasi kurang minum air putih yang menyebabkan metabolismenya kita tidak lancar dan kurang beraktivitas atau kurang gerak. Itu juga bisa menyebabkan tubuh kita metabolismenya tidak lancar sehingga kita mudah capek. Oke. Nah, kalau udah coba perbaiki tidur dan gaya hidup tapi masih gampang capek, itu bisa diwaspadai ya dok. Bisa jadi ada kondisi medis yang tersembunyi, capek yang tidak jelas itu sinyal tubuh minta diperiksa, betul nggak dok? Iya betul Mbak Salma. Jadi, kalau kita sudah menerapkan pola hidup yang seperti tadi kita bahas, tetapi tubuh kita masih merasa capek, walaupun tidurnya sudah 7 sampai 8 jam, hati-hati ya, jangan dianggap sepele. Kemungkinan ada hal-hal medis atau faktor lain yang menyebabkan tubuh kita mudah lelah, seperti contohnya anemia. Anemia itu berarti tubuh kita kekurangan sel darah merah. Darah. Nah, kita tahu bahwa sel darah merah itu berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Nah, kalau kita kekurangan sel darah merah, berarti oksigen ke seluruh tubuhnya juga berkurang. Atau kita ada gangguan tiroid yang kita tahu di mana eh, tiroid itu berfungsi untuk mengatur metabolisme tubuh. Atau kita juga ada gangguan pada stres yang berlebihan, gangguan tidur, atau penyakit lain seperti diabetes. Itu juga bisa menyebabkan tubuh kita mudah lelah. Jadi, sebaiknya memang harus memeriksakan diri ke dokter agar tahu penyebabnya, sehingga tidak menerka-nerka, ini karena apa, Kak? Iya, biar nggak bingung juga ya dok. Iya, benar. Coba Sobat N21 bayangin nih, kalau tubuh kalian itu kayak HP. Nah, dicolok semalaman, tapi pakai charger yang rusak. Nah, paginya nggak full dong HP-nya. Itu sama halnya dengan tubuh kita. Kalau tidur kualitasnya jelek, nah, ya tubuh kita tidak bakal terija dengan baik. Itu betul nggak sih, dok? Iya, Mbak Salma, itu betul. Tubuh kita ini ibarat HP dan charger, di mana jika HP-nya itu memang bagus, tapi chargernya ini rusak, ya dicok semalaman tidak akan penuh ya, Mbak. Yang menyebabkan charger itu rusak banyak faktor seperti udara yang panas di dalam kamar atau ruangan, suara bising, atau memang kita nggak kuat dingin karena AC makanya kita terbangun-terbangun terus, atau kondisi medis lainnya seperti anemia, diabetes, tiroid, dan sebagainya. Itu yang menyebabkan chargernya rusak yang nantinya akan mengganggu kualitas tidur kita. Oke. Nah, sebelum ke episode terakhir atau segmen terakhir, boleh dong Dokter Dewi kasih tips ke Sobat N21 biar tidur kita tidak cuma lama durasinya, tapi juga berkualitas dan badan tidak gampang capek. Ya Mbak Salma, ada beberapa tips yang dapat diterapkan secara langsung agar tidur kita menjadi berkualitas dan kita tidak mudah capek. Yang pertama, tidur dan bangun setiap harinya di jam yang sama. Yang kedua, sebelum tidur, pastikan tubuh kita tidak dehidrasi dan perbanyak minum air putih ya Mbak. Iya. Yang ketiga, sebelum tidur, hindari bermain gadget minimal 30 menit sebelumnya agar otak kita ini rileks sehingga kita bisa tidur lebih cepat dan nantinya tidur kita menjadi berkualitas. Yang keempat, olahraga secara teratur ya. Iya. Minimal sehari 30 menit agar metabolismenya kita menjadi lancar. Nah, jika sudah menerapkan tips tersebut tetapi tubuh kita masih terasa capek, ada baiknya memang harus memeriksakan diri ke dokter. Seperti itu. Bisa datang langsung ke RSN21 ya, biar bisa ketemu Dokter Dewi juga. Dokter, terima kasih atas kehadirannya pada podcast kali ini. Semoga obrolan kita kali ini bikin masyarakat lebih paham dan lebih tenang tentang permasalahan istirahat atau tidur yang berkualitas ya dok. Nah, bagi Sobat N21, jangan lupa follow dan bagikan ini ke teman-teman lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat. Saya Salma Tabrina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih.